Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio lagi ya teman-teman ya. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan terkait video yang kemarin belajar PHP ya. Kita kemarin telah belajar terkait persiapan install local server sama install tag editornya sudah, terus sama kita belajar dikit terkait variabel sama operator dikit. Oke, untuk episode kali ini kita akan belajar terkait ini ya, terkait if else ya. Nanti kita belajar if else. Nah, if else itu sendiri tujuannya untuk sebagai logika atau kondisi. Jadi misal nanti program kita memiliki dua opsi. Misal jika saya memiliki satu HP, maka saya misalnya tak pakai sendiri gitu. Kalau misal punya dua HP, maka satu HP yang satunya aku kasih ke teman. Seperti itu ya. Oke, penerapannya gimana? Oke, kita langsung praktek ya teman ya. Oke, kita masih ke menggunakan file yang kemarin ya. Oke, ini kita hapus. Kita sisakan PHP-nya. Kita save. Oke, untuk penulisan dari logika atau kondisi ya, itu kita menggunakan if. Kita bisa menggunakan if sama switch. Cuman ini sekarang ku contohin menggunakan if aja ya. Kalau switch itu nanti cuma aku kasih lihat aja, tapi intinya sama. Oke, jadi untuk if sendiri ya teman ya. Untuk if sendiri ini sebagai kondisi ya. Ini cara penulisannya gini. Kita ketikkan if terus buka kurung tutup kurung. Nah, di dalam ini kondisi kita ya. Jadi ini nilainya, jadi dia kayak ngecek nilainya itu benar atau salah. Kalau benar itu true, kalau salah berarti itu false. Nah, sebelum kita melakukan if, kita misal membuat variabelnya dulu. Jadi if itu harus ada yang dicek. Misal kita punya HP, misal jumlah HP kita mungkin ini contoh 1 ya. Nah, HP kita inisialkan 1. Nah, kemudian kita cek ya. Nah, kita kemarin sudah saya jelaskan terkait operator. Jadi operator itu ada macamnya. Contohnya ini ya. Cek di PHP with school. Jadi kalau operator itu kayak gini, banyak kok. Ini ya. Teman-teman bisa belajar sendiri. Ini terkait kayak aritmatika, terus ini terkait logika sama atau tidak. Ini masih aritmatika sih. Gitu ya. Nah, ini baru untuk komparasi. Jadi ini kalau if itu nanti kita menggunakan operator komparasi atau untuk membandingkan ya, untuk pengecekan, intinya seperti itu. Oke, jadi misal kita ini ya teman ya, misal kita coba ini, jika HP kita buat logika seperti aja, jika HP saya 1, maka saya akan memakainya sendiri. Jika HP-nya 2, maka HP satunya saya kasihkan ke adik saya gitu ya. Jadi kita bisa tulis jika HP, kita tulis lagi variabelnya HP, itu menggunakan logika perbandingan. Jika lebih dari 1, nah, maka itu hasil jika memenuhi HP lebih dari 1. Nah, terus
nanti program kita akan dijalankan di dalam ini kurung kawal. Jadi ketika HP-nya itu lebih dari satu, maka bisa lebih dari satu ya, maka saya echo aja, kita tampilkan teks ya. Nanti pesannya saya kasih ke adik saya ya. Oh mungkin bisa segini sih. Jika sama dengan satu, berarti ini saya sama dengan satu. Ini saya pakai sendiri. Ya. Kemudian selain kita bisa ini lagi, what if lagi. Jika HP lebih dari satu, jadi ada dua ya. Oh, tampilkan saya berikan ke adik saya. Ya gitu temen ya. Nah, ini coba kita jalankan. Kan ini nilainya kan HP yang saya punya ini satu ya, satu. Nah, nanti kita coba hasilnya seperti apa. Kita cek di browser, dan kita refresh. Nah, hasilnya ke teks saya pakai sendiri. Kenapa? Karena kan ini satu. Nah, kemudian dicek di if pertama. Di if pertama itu HP sama dengan satu enggak? Sama dengan nilai satu enggak? Kan sama. Ya udah, tinggal ditampilkan aja program kita. Contohnya ini menampilkan teks saya pakai sendiri gitu ya. Nah, ini yang di bawahnya sebenarnya ngecek juga. Cuman kan dia ngecek jika HP-nya ini kan satu awalnya. Apakah lebih dari satu? Kan tidak. Jadi dia tidak menampilkan. Beda lagi kalau HP ini nilainya saya ganti 2. Nah, jadi otomatis yang pertama ini nanti tidak akan ditampilkan, tapi yang ditampilkan saya berikan ke adik saya. Oke, coba kita refresh ya. Oke, benar kan? Jadi hasilnya akan diberikan ke adik saya. Itu teman. Jadi terkait kondisi ya. Atau kita bisa buat gini tanpa harus membuat if lagi. Jadi ini coba copy dulu ya. Copy dulu, ini aku hapus. Jadi kita bisa menggunakan else. Else ini maksudnya selain itu. Jadi kalau misal ini tidak terpenuhi, maka otomatis akan menampilkan pesan ini saya berikan ke adik saya. Ya, kalau misal ini di jalan ini memenuhi, misal HP-nya 1, maka yang di dalam else tidak akan ditampilkan. Kita refresh aja. Ini harusnya masih tetap karena nilainya masih 2, sampai kita ganti 1 ya. Oke. Refresh akan pindah ke saya pakai sendiri. Gitu teman. Jadi gimana? Ada yang susah kan terkait if-nya kondisi ya. Kita menggunakan if. Itu masih banyak sih, ada kayak switch itu sebenarnya ya kayak kondisi juga sih. Dia lebih ke pilihan. Jadi kayak misal nanti switch, misal ini variabelnya HP 1 ya. Terus case ini kalau misal case ini kayak pilihannya. Jadi kalau misal ini aku tulis 1, HP-nya itu nilai 1, maka dia akan menampilkan misal saya pakai sendiri. Terus kalau misal ini aku tulis 2, maka ini yang ditampilkan saya berikan ke adik saya. Kayak gitu. Jadi kalau misal kalau ini nilainya lebih ke sama ya, sama. Kalau lebih sama misalnya ini 1, ini harus 1, 2 harus 2 karena dia kayak statement. Jadi kayak pilihan switch kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ada yang cocok, nanti yang dijalankan yang cocok itu bedanya temennya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Oke, mungkin saya lanjutkan aja ya teman. Nah, terkait tadi penggunaan logika if sama else ya. Nah, kemudian ada lagi
kita akan membahas terkait loop ya teman-teman. Kalau loop ini sebenarnya ada banyak sih, kayak while, do while, for each. Nah ini cuman saya contohkan satu aja penggunaan for. Jadi tujuannya loop itu adalah untuk membuat suatu perulangan. Misal kita ingin menampilkan angka dari 1 sampai 10. Kita nggak perlu kayak gini, kita nggak perlu ini buat misal gini ya, equal 1, terus copy aja ya, biar cepet ya. Bentar, copy ya, 2, 3, 4, 5 misal 2, 3, 5 misal ya. Nah ini kan kalau cuma 5 gampang sih, coba kita jalankannya. Nah nanti harusnya ada ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini aku kasih ini aja guys, echo B biar tampilannya di bawah. Oke, ini kita petik dulu guys, ada error guys. Oke, jadi tampilannya rapi. Jadi program kita yang kedua ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan kalau misal datanya 100, masa kita buat 100? Nah itu kita bisa menggunakan perulangan. Nah, perulangan itu yang fungsinya untuk menampilkan suatu bilangan atau suatu, intinya kita membutuhkan suatu perulangan ingin menampilkan lebih dari satu data seperti itu guys. Jadi kita bisa menggunakan for ya. Ini yang saya contohkan for, kemudian sama kayak if, nanti programnya prosesnya dijalankan di dalam kurung kawal ya. Nah jadi for ini aturannya seperti ini. Jadi kita pertama menentukan, ini kalau menggunakan for ya, menentukan nilai awalnya. Oke, kita buat variabel itu namanya i ya. Nah nilai awalnya itu saya ingin membuat menampilkan bilangan dari 1 sampai 10 ya. Jadi kita tentukan nilai awalnya 1 karena 1 sampai 10. Terus kita kasih titik koma untuk memasukkan titik koma, itu harusnya berarti ini sudah ya. Jadi kita lanjut untuk menambahkan parameter sebelumnya, yaitu kita memasukkan batas akhirnya, yang tadi awalan kita sekarang batas akhir. Jadi dia akan berakhir $i, jadi variabelnya itu akan perulangannya ini. Saya misalkan variabel i-nya ya yang nanti berulang itu kurang dari, berarti 10 itu kurang dari 11 ya. Jadi dia akan mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai kurang dari 11 kan berarti 10 gitu ya. Kalau misal sebenarnya bisa sini, kalau ini yang ditampilkan sampai 9 karena 9 itu kurang dari 10. Kalau pengen 10 kita bisa tambahkan sama dengan kayak gini. Jadi dia ngecek sampai 10. Ya ini sebenarnya ya hampir sama kayak membandingkan gini. Jadi kayak pengecekannya ya. Jadi dia menentukan batas akhirnya itu menggunakan pengecekan seperti yang di dalamnya if ya. Jadi kalau ini pengecekannya jika variabel ini ya, hasilnya ini nilainya nanti kurang dari 10 atau kurang dari sama dengan 10, nanti kita bisa melihat bedanya ya. Oke, setelah itu kita titik koma. Nah, setelah itu kita setting, kita atur ya, ini perulangannya itu mau ke atas atau ke bawah. Oke. Kalau ke atas tinggal i plus, jadi nanti perulangannya dari 1 naik 1 ya, kalau plus nanti itu naik 1. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Kalau misal ingin menurun, jadi kita menggunakan min ya, jadi menurun. Cuman hati-hati kalau misal kita salah menentukan ini ya.
Kita salah menentukan milestone-nya. Misal ini kan harusnya ke atas ya, plus plus. Kalau misal kita menggunakan min min, nah itu uh, akan membuat suatu masalah, yaitu infinitive loop. Jadi infinitive loop itu ya perulangan yang nggak ada hentinya. Jadi gini prosesnya nanti ya. Kan awalnya 1 ya, kemudian dicek 1 kurang dari 10, bener kan? Dicek nih ya, 1 kurang dari 10 benar nggak? Jika benar, maka dia akan dikurangi kayak gitu ya, jadi dia jadi 0. Terus dicek lagi 0 kurang dari 10, ya kan dia kan batasnya itu, batas akhirnya itu kayak nggak ada, jadi dia berulang terus kayak gitu ya, karena batasnya nggak naik. Kalau beda lagi kalau plus, nah jadi kan habis dari 1 ini dicek lagi 1 kurang dari 10 benar nggak, benar kan, oke, kemudian ditambah, dia berubah nanti jadi 2. Setelah 2 dicek lagi 2 kurang dari 10 enggak, kalau 2 kurang dari 10 ya berarti tambah lagi sampai dia sampai ke 10 kurang dari sama dengan ya, sama dengan, jadi kalau sama-sama 10 maka dia ditampilkan ya, terus ditambahkan lagi. Nah setelah dia jadi 11 terus dicek 11 kurang dari 10 kan salah. Nah, habis itu baru perulangan ini berhenti. Oke, kita langsung buktikan ya hasilnya, kita langsung echo aja. Kita yang tampilkan I, jadi nanti yang kita tampilkan itu nilai dari variabel ini aja. Oke, kita coba jalankan, nanti hasilnya harusnya 1 sampai 10. Lihat, 1 sampai 10 kan, jadi kita tanpa perlu membuat echo banyak. Kalau misal kita rubah ini ya, kurang dari 10 ya, nanti harusnya hasilnya 1 sampai 9 itu teman, kayak gini. Kalau misal kebalikannya, misal menurun, ya tinggal kita buat nilai awalnya besar, misal 10, kurang darinya misal 0, yang lebih dari 0, kalau kurang dari, jadi nanti batas akhirnya itu 1. Jadi kalau 0 itu udah habis ya, jadi lebih dari 0 ya, dan ini kita ganti main. Nah, kita refresh. Oh, clear teman, jadi ini error sebenarnya ya, ini terjadi infinite loop, jadi error, harusnya ini lebih dari ya, kurang dari 0. Oke, ada ya, oh dari ini memang errornya karena dihapus teman. Saya kan ini 10 98 1 ya teman ya. Jadi perulangan itu seperti itu, tujuannya untuk menampilkan suatu data yang banyak sekali proses ya. Dia ngatur for. Itu gimana teman? Apakah ada yang sulit sampai sini? Atau mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, apakah kita ingin melanjutkannya lagi? Mungkin kita di sini bahas terkait array dulu, baru nanti fungsi. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan ke next video aja. Takutnya nanti terlalu panjang, teman-teman jadi agak kurang semangat nanti ya. Kalau dikit-dikit kan simple gitu, kayak ringan-ringan, jadi biar gak pusing gitu ya. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk belajar PHP, video belajar PHP episode kali ini ya. Mungkin teman kalau misal masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar PHP ya. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.